Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini seperti biasa Anda bersama saya Anissa Misani di program audiobook, dan masih di buku yang kedua, yaitu buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-30, yaitu Umair bin Sa'ad, tokoh tiada duanya. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Masih ingatkah Anda dengan Sa'id bin Amir, seorang ahli ibadah yang zuhud dan penuh tawakal, yang dipaksa menjadi gubernur Syam oleh Khalifah Umar? Pada bagian terdahulu kita telah berbicara tentang Sa'id. Di sana kita melihat sikap zuhud dan kesolihan yang menakjubkan. Nah, sekarang kita akan bersama seorang tokoh yang memiliki kesamaan dengan Sa'id dalam kesolehan, sikap zuhud, dan jiwa besar. Ia adalah Umair bin Sa'ad. Kaum muslimin saat itu memberinya gelar tokoh yang tiada duanya. Jika para sahabat Rasulullah saja memberinya gelar seperti itu, maka Anda bisa bayangkan siapa Umair ini. Ayahnya, Sa'ad yang hafal Quran, ikut dalam perang Badar dan peperangan lain bersama Rasulullah. Ia terus setia kepada perjuangan Islam hingga mati sebagai syahid di perang Qadisiyah. Ia mengajak Umair kepada Rasulullah. Umair masuk Islam dan berjanji setia kepada Islam. Sejak masuk Islam, ia menjadi ahli ibadah yang tidak bisa berpisah dengan masjid. Ia tinggalkan hiruk-pikuk dunia dan lebih memilih ketenangan ibadah. Datanglah ke masjid. Lihatlah saf pertama, Anda akan mendapatinya sedang sholat. Ia memilih saf pertama untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Kalau tidak, Anda akan mendapatinya di barisan pertama di medan perang, berharap mendapatkan kesyahidan. Atau Anda akan mendapatinya sedang memperbanyak kebajikan dan memperkuat ketakwaan. Ia sedang menangisi dosa-dosanya. Ia sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Ia seorang musafir yang merindukan pulang kepada Tuhannya. Allah telah menjadikannya memiliki tempat tersendiri di hati generasi sahabat. Iman yang kuat, hati yang bersih, jiwa yang tenang, akhlak yang mulia, dan wajah yang bercahaya membuat senang siapa saja yang berteman dan melihatnya. Baginya, Islam adalah segala-galanya. Tidak satupun kepentingan yang bisa menggesernya. Pada suatu hari, ketika ia sedang berada di rumah kerabatnya, ia mendengar seseorang dari mereka yang bernama Julas bin Suwaid bin Samit berkata, "Seandainya Muhammad itu berkata benar, tentu kita ini lebih buruk dari keledai." Julas sudah masuk Islam sebenarnya, tapi hanya sebagai pelarian. Mendengar ucapan ini, ada kemarahan dan kebingungan dalam diri Umair. Ia marah karena ada orang yang mengaku muslim tapi menghina Rasulullah seperti itu. Ia bingung, apa yang harus dilakukan? Apakah ia harus memberitahu Nabi? Bukankah ini pembicaraan antar keluarga? Apakah ia harus merahasiakan ucapan itu? Lantas di mana kesetiaannya kepada Rasulullah yang telah mengentaskannya dari kesesatan? Namun kebingungannya tidak berlangsung lama. Kejujuran dan kesungguhan selalu mengantar pada jalan keluar. Ia berkata kepada Julas, "Julas, demi Allah, engkau termasuk orang yang aku hormati dan paling baik kepadaku. Aku sangat tidak rela ada bahaya yang menimpamu. Baru saja engkau ucapkan kata-kata yang jika aku sebarkan, pasti kata-kata itu mencelakaimu. Jika aku diamkan, berarti aku merusak keimananku sendiri. Aku tidak akan merusak janji setiaku kepada Rasulullah. Aku akan sampaikan ucapanmu yang kudengar kepada beliau." Sekarang, Umair sudah bisa tenang kembali. Ia tidak menjadi pengkhianat dalam keluarga yang dengan seenaknya menyiarkan apa yang menjadi rahasia keluarga. Ia juga telah menyelamatkan agamanya dari kemunafikan yang membahayakan. Dan yang ketiga, ia telah memberi kesempatan kepada Julas untuk menebus kesalahan dan beristighfar. Dengan keterus-terangannya akan melaporkan kepada Rasulullah. Seandainya saat itu juga ia menarik ucapannya, tentu Umair tidak jadi melaporkan kepada Rasulullah.
Tetapi rupanya Julas terbawa oleh kesombongannya. Ia tidak mau meminta maaf. Umair meninggalkan mereka dan berkata, "Akan aku sampaikan kepada Rasulullah sebelum Allah menurunkan wahyu yang melibatkan diriku dalam dosamu." Setelah mendapat laporan dari Umair, Rasulullah memanggil Julas. Julas menyangkal pengaduan Umair, bahkan dengan bersumpah dengan nama Allah. Akan tetapi wahyu Allah turun, menjelaskan yang benar dan yang salah. Mereka, orang-orang munafik itu, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya, kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Surat At-Taubah ayat 74. Julas terpaksa mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas kesalahannya. Terlebih, firman Allah di atas benar-benar memposisikan dirinya pada pihak yang salah dan hina. Namun pada saat yang sama, ayat di atas menjanjikan rahmat Allah jika ia mau bertobat. Tindakan Umair ternyata membawa kebaikan bagi Julas. Julas bertobat dan menjadi muslim yang taat. Nabi memegang telinga Umair dan berkata, "Hai anak muda, telingamu telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan Tuhanmu telah berpihak kepadamu." Ada rasa senang di hati ini saat berjumpa pertama kali dengan Umair. Tepatnya ketika saya menulis buku berjudul Di Hadapan Umar. Kisahnya dengan Umar sangat menarik. Akan saya paparkan di sini agar kalian juga menyaksikan keagungan yang ada pada diri Umair. Anda tahu bahwa Khalifah Umar sangat hati-hati dalam memilih para gubernur. Seakan ia memilih nasibnya sendiri. Yang dipilih adalah orang-orang yang zuhud, solih, jujur, yang sejatinya mereka tidak menginginkan jabatan, bahkan tidak mau menerimanya kecuali jika dipaksa. Meskipun memiliki pandangan yang tajam dan pengalaman yang luas, Umar tetap berhati-hati dalam memilih gubernur dan para menterinya. Ia sedang mengulang-ulang parameternya. Aku menginginkan seorang laki-laki. Saat ia bukan pemimpin, ia seperti pemimpin. Dan saat ia menjadi pemimpin, ia seperti rakyat biasa. Aku menginginkan seorang gubernur yang tidak membedakan dirinya dari manusia kebanyakan dalam soal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Menegakkan salat, berbagi secara adil, memutuskan perkara dengan adil, dan selalu membuka pintu untuk rakyatnya. Berpijak pada parameter inilah, ia memilih Umair bin Sa'ad untuk menjadi gubernur Hims. Dengan segala alasan, Umair berusaha menolak. Namun Khalifah tetap memaksanya. Akhirnya, setelah beristikharah, Umair menerima tugas itu. Setahun sudah ia memerintah Hims. Namun setelah itu, tidak ada aliran dana yang masuk ke pemerintahan pusat di Madinah. Bahkan, ia sama sekali tidak menulis laporan kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar memanggil sekretarisnya, menyuruhnya menulis surat yang berisi pemanggilan Umair untuk datang ke Madinah. Selanjutnya, izinkan saya menukil kisah pertemuan Umair dengan Khalifah Umar dari buku Di Hadapan Umar. Pada suatu hari, jalan-jalan kota Madinah menjadi saksi keberadaan seorang laki-laki dengan rambut kusut dan tubuh berdebu. Ia sangat kelelahan, langkahnya terseok-seok. Sangat jauh perjalanan yang ia tempuh. Di pundak kanannya terdapat bungkusan kecil dan satu piring. Sementara itu, di pundak kirinya ada kantong kulit kecil berisi air. Ia berjalan dengan menggunakan tongkat kecil yang menandakan kurusnya orang yang menggunakan tongkat itu. Dengan langkah gontai, ia menuju tempat Khalifah Umar. Umair berkata, "Assalamualaikum, wahai Khalifah." Umar menjawab salam itu. Dengan perasaan sedih ia bertanya, "Umair, ada apa denganmu?"
Umair menjawab, seperti yang Khalifah lihat, bukankah aku sehat? Darahku bersih dan semua kebutuhan dunia. Bukankah aku sehat? Darahku bersih dan semua kebutuhan dunia di tanganku. Umar bertanya, apa yang kau bawa? Kantong untuk membawa perbekalan, jawab Umair. Piring untuk makan, kantong air untuk minum dan wudhu, dan tongkat untuk bersandar serta melawan musuh yang menghadang. Demi Allah, ini semua sudah mencukupi kebutuhan duniaku. Umar bertanya kembali, apakah kamu datang dengan berjalan kaki? Ya, jawab Umair. Apakah tidak ada yang memberimu hewan tunggangan? Tidak ada, dan aku tidak memintanya, jawab Umair. Bagaimana dengan tugasmu selama ini? Aku sudah pergi ke wilayah yang Khalifah maksudkan, jawab Umair. Kukumpulkan orang-orang terbaik, lalu kutugaskan untuk mengumpulkan pajak. Setelah terkumpul, kubagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Seandainya ada yang tersisa untukmu, pasti kubawa. Jadi kamu tidak membawa apa-apa untuk kami? Tanya Umar kembali. Tidak. Khalifah sangat gembira lalu bersuruh, ketahuilah, Umair kuangkat kembali sebagai gubernur Hims. Umair menimpali, masa itu sudah lewat. Sekarang aku tidak akan menjadi gubernur, baik di masa pemerintahanmu maupun sesudah itu. Kisah ini tidak dibuat-buat, tapi benar-benar nyata. Ini adalah kisah sejarah yang pernah terjadi di Madinah, pusat pemerintahan Islam di masa kejayaannya. Tipe manusia apakah orang-orang mulia ini? Khalifah Umar pernah berkata, aku ingin sekali memiliki orang-orang seperti Umair yang membantuku dalam melayani kaum muslimin. Umair yang dijuluki rekan-rekan sebagai tokoh yang tiada duanya, benar-benar sudah bisa mengatasi kelemahan manusiawi yang disebabkan oleh materi dan gemerlapnya dunia. Keimanan dan kesalihannya sama sekali tidak berubah walaupun ia menjabat sebagai gubernur. Bahkan semakin meningkat dan bersinar. Ketika menjabat sebagai gubernur di Hims, ia telah menggariskan tugas dan kewajiban seorang kepala pemerintah Islam. Ia selalu mengutarakannya di depan rakyat. Ketahuilah, Islam mempunyai dinding yang kokoh dan pintu yang kuat. Dinding Islam adalah berlaku adil, sedangkan pintunya adalah kebenaran. Jika dindingnya dirobohkan dan pintunya dihancurkan, Islam pasti mudah dikalahkan. Islam akan tetap kokoh selama pemerintahannya kuat. Kuatnya pemerintahan bukan karena bertangan besi, tetapi karena menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan sekarang kita melepas kepergian Umair. Saat kita ucapkan selamat tinggal dengan penuh khidmat, marilah menundukkan kepala untuk guru terbaik. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin orang-orang bertakwa? Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Dialah kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada seluruh manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau. Kesejahteraan dan keberkahan semoga senantiasa terlimpah kepada beliau, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.